Oke, jadi apa sih penyebaran data itu? Penyebaran data itu merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data yang ada dalam materi statistika meliputi jangkauan, jangkauan kuartil, simpangan rata-rata, dan ragam. Lalu, materi penyebaran data dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada jangkauan atau J, simpangan kuartil, jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata atau SR, ragam atau S kuadrat, dan simpangan baku atau S. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian jangkauan. Jangkauan dalam data berarti selisih antara nilai paling tinggi dengan nilai paling rendah. Maka dapat dirumuskan, jangkauan sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Yang pertama ada jangkauan data tunggal. Untuk jangkauan data tunggal ini, langsung tentukan nilai terbesar dan nilai terkecilnya dulu, lalu dikurangkan. Contohnya, terdapat nilai ujian bahasa Inggris yaitu 10, 30, 50, 70, dan 90. Maka, jangkauan dari nilai tersebut adalah nilai paling tinggi dikurangi nilai paling rendah, sama dengan 90 dikurangi 10, dan hasilnya 80. Dan yang kedua ada jangkauan data kelompok. Untuk data tergolong berkelompok, nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi, dan nilai terendah diambil dari nilai kelas terendah. Contohnya dari tabel berikut. Dapat diselesaikan dengan cara nilai tengah kelas terendah, yaitu X minimal sama dengan 3 plus 5 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu, nilai tengah kelas tertinggi, yaitu X maksimal sama dengan 18 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 19. Lalu menentukan jangkauannya, yaitu R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal sama dengan 19 dikurangi 4, dan hasilnya 15. Lalu berikutnya ada jangkauan antar kuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Maka dapat dirumuskan jika sama dengan Q3 dikurangi Q1. Contohnya, kuartil atas 90 dan kuartil bawah 80. Maka jangkauan terkuartil yaitu Q3 dikurangi Q1. Yang berartikan 90 dikurangi 80 dan hasilnya 10. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau bisa disebut juga jangkauan semi antar kuartil merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil dilambangkan dengan Qd. Secara sistematis, rumus dari simpangan kuartil yaitu Qd sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurangi Q1. A. Simpangan kuartil tunggal. Contoh soal, diketahui data 10, 10, 10, 11, 13, 10, 6, 2, 5, 6, 10, 3, 3, 3, 6, 6, 10, 11, 10. Simpangan kuartilnya adalah pembahasan. Urutkan data terlebih dahulu menjadi 2, 3, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 13. Kemudian bagi data menjadi 4 bagian dengan menentukan nilai kuartilnya. 2, 3, 3, 3, 5 Q1, 6, 6, 6, 6, 10 Q2, 10, 10, 10, 10, 10 Q3, 10, 11, 11, 13. Diperoleh nilai Q1 sama dengan 5 dan Q3 sama dengan 10. Qd sama dengan 1/2 dalam kurung 10 dikurang 5 sama dengan 1/2 dikali 5 sama dengan 2,5. Maka simpangan dari data tersebut adalah 2,5. B. Simpangan kuartil kelompok. Perhatikan tabel data berkelompok berikut. Nilai 50-54 frekuensi 4, 55-59 frekuensi 6, 60-64 frekuensi 8, 65-69 frekuensi 10, 70-74 frekuensi 8, 75-79 frekuensi 4. Nilai simpangan kuartilnya adalah pembahasan.
Letak Q1 data ke dalam kurung 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Artinya, TB sama dengan 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Titik koma F sama dengan 4, titik koma F sama dengan 6. Q1 sama dengan 54,5 ditambah 5 dikali dalam kurung 10 dikurang 4/6. Q1 sama dengan 54,5 ditambah 5 dikali 6/6 sama dengan 54,5 ditambah 5 sama dengan 59,5. Letak Q3 data ke dalam kurung 3/4 dikali 40 dikali 30. Artinya, TB sama dengan 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Titik koma F sama dengan 28, titik koma F sama dengan 8. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 5 dikali dalam kurung 30 dikurang 28/8. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 5 dikali 2/8 sama dengan 54,5 ditambah 1,25 sama dengan 70,75. Q-D sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 dalam kurung 70,75 dikurang 59,5 sama dengan 11,25/2 sama dengan 5,625. Panjang kelas sama dengan 10. Jadi, simpangan kuartilnya adalah 5,625.